Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mudafik Rian Pratama di channel Pintar Ngoding. Di video ini kita akan membuat sebuah aplikasi yang dapat mendeteksi 3 warna dasar, yaitu RGB, Red, Green, Blue. Gambarnya adalah seperti ini. Kita bisa memilih gambar, kemudian kita sediakan beberapa button untuk mendeteksi. Misalkan ini, deteksi warna merah, maka akan muncul warna merah. Kita reset. Green akan muncul warna hijau. Kita reset lagi. Dan blue. Kemudian akan muncul warna biru. Nah, apa fungsi kita membuat aplikasi seperti ini? Banyak hal yang bisa kita manfaatkan dari aplikasi pendeteksian warna. Misalnya, plat nomor yang ada di Indonesia, yaitu kuning, merah, dan hitam. Kuning untuk angkutan umum, merah untuk kendaraan pemerintah, dan hitam untuk kendaraan pribadi. Nah, kita bisa melakukan pendeteksian itu pada warna plat nomor. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan deteksi warna ini pada citra area persawahan atau area pegunungan. Mana yang masih hijau, mana yang gersang, dan lain sebagainya. Oke, bagaimana caranya? Oke, kita buat sebuah project. Seperti biasa, kita menggunakan Windows Forms App. Next. Kita beri nama Color Based Object Detection. Kita tentukan folder direktorinya. Nah, kemudian sebelum kita mulai memprogram kodenya, kita harus menginstal dulu sebuah dependensi atau library. Klik kanan di area project sini. Kemudian kita pilih manage NuGet package. Library yang kita butuhkan adalah mgu.cv. Oke, pilih browse, kita cari yang namanya mgu.cv. Enter. Oke, di sini kita gunakan versi terakhirnya yaitu 3.1. Install. Oke, jika sudah, kita cari lagi mgu.cv bitmap. Oke, kita pilih yang ini. Versi terakhirnya adalah 4.5. Kita install juga. Oke, jika sudah, coba pastikan di area dependensi di bagian package ada 2 package, yaitu mgu.cv bitmap sama mgu.cv versi 3.1. Oke, kita kembali ke form project-nya. Nah, kita butuh yang namanya picture box. Kita letakkan di sini. Kemudian kita atur size mode-nya adalah zoom. Kemudian di area sini border style-nya fix single. Kemudian kita buat sebuah button untuk browse image. Kita beri nama browse image. Kita juga butuh yang namanya text box yang berfungsi untuk mendeteksi alamat direktori dari file tersebut. Nah, ini kita atur enable-nya menjadi false agar tidak bisa diedit. Kemudian kita butuh 3 tombol, yaitu tombol red, tombol green, dan tombol blue. Jadi kita akan memproses 3 warna dasar yang sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu red, green, blue. Oke, biar lebih mudahkan browse image ini kita beri nama untuk name-nya, nama variabel. Nama variabel button browse. Kemudian
name-nya button red, teksnya red. Kita duplicate. Oke, teksnya kita ganti. Untuk yang ini kita ubah green. Terus name-nya button green. Ini button blue, teksnya juga blue. Oke. Nah, kemudian kita juga butuh satu tombol lagi, yaitu untuk reset. Kita letakkan aja di sini. Button reset, teksnya reset, name-nya button reset. Nah, setelah itu kita akan memberikan action pada button browse image ini. Di double klik. Oke, sebelum kita memberi action di button browse klik ini, ada sebuah library yang perlu diimport di sini, yaitu mgu.cv dan mgu.cv.structure. Nah, berikutnya untuk membuat sebuah open file, bisa nge-browse sebuah file, kita perlu membuat open file dialog, atau kita harus membuat objek dari kelas open file dialog. Kita deklarasikan objek tersebut di luar metode, karena nantinya objek ini akan dipakai di metode-metode yang lain. Nama objeknya adalah open file. Kita deklarasikan title-nya browse image. Kita lakukan pengecekan. Jika open file dialog ditekan ditekan tombol OK, maka menjalankan proses. Yang pertama, menampilkan alamat direktori. Alamat direktori dari gambar itu ke text box. Didapat dari openfile.filename. Nantinya akan menampilkan alamat direktori beserta nama file dari file yang di-browse. Kemudian gambarnya dari file tadi dipanggil di dalam sebuah objek image. Nah, baru kemudian ditampilkan ke dalam picture box. Berikutnya kita atur tombol resetnya. Jadi fungsi tombol reset ini untuk mengembalikan gambar yang ada di picture box itu seperti semula. Kita atur image from file yang didapat dari open file dialog .file name. Oke, kemudian kita memberikan action pada red. Kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Apakah gambar yang ada di picture box itu available atau tersedia? Oke. Kemudian kita membuat sebuah image, sebuah variabel img, yang mana fungsi dari variabel ini kita akan mengubah gambar yang ada di picture box itu ke dalam bentuk bitmap, agar gambar tersebut bisa diproses atau diubah. Variabel img tadi kita proses dengan smooth Gaussian. Nah, ini adalah sebuah metode yang mana dia akan melakukan perubahan pada gambar
bitmap-nya tadi. Nah, di dalam metode smooth Gaussian ini ada satu parameter bertipe integer yaitu kernel size. Ini berkaitan dengan metrik dari sebuah gambar. Nah, nilai dari kernel size ini dia harus bilangan positif, artinya nilainya harus di atas 0 dan dia harus berupa bilangan ganjil. Nah, kita atur angkanya menjadi 5. Baru kemudian kita membuat sebuah variabel untuk ring nilai warna merah. Kita kemarin sudah belajar nilai RGB, yang mana nilai maksimalnya adalah 255. Nah, maka kita atur ring bawah dan ring paling atas untuk masing-masing nilai koordinat tadi, RG dan B-nya, itu berapa. Nah, kita atur di sini. BGR lower, new BGR. Kita tentukan 0, 0. Nah, silakan diperhatikan di sini. Kelas BGR itu ada 3 parameter, yaitu blue, green, dan red. Berbeda dengan yang kemarin, yang mana urutannya adalah ARGB, ya, alpha, red, green, blue. Sedangkan ini dibalik, blue, green, red. Rednya di paling akhir. Nah, ini nilainya paling bawah adalah 00 dan nilai merah 120. Nilai itu saya dapat dari mana? Saya menggunakan tools yang namanya ColorCop. Nah, jadi saya riset terlebih dahulu nilai merah kita tentukan berapa enaknya. 120 karena merah marun, ya, merah marun ini masih tergolong merah. Maka saya pengen kalau didapati warna yang seperti itu masih terdeteksi sebagai warna merah. Kalau pengen kita atur lebih terang lagi, ya kita atur nilainya R di sini. 120, 160. Nah, itu batas bawah. Sedangkan batas atas kita tentukan nah, nilai ini juga saya dapatkan dengan riset terlebih dahulu. R-nya 255, G-nya 40, B-nya 100. Nah, warna ini adalah batas atasnya. Jadi, antara 0 sampai 100 nilai blue, itu ring atas 0, ring bawah 100. Untuk green, ring bawah 0, ring atas adalah 40. Kalau yang red, ring nilai paling bawah adalah 120 sampai 255. Oke, baru ini diterapkan. Kita atur, kita membuat mask, ya, variabel mask in ring kita terapkan di sini. Kita panggil metode node. Artinya yang warnanya di luar ring lower higher tadi. Nah, setelah itu kita ubah nilainya menjadi warna baru, yaitu 0, 0, 0. Artinya yang selain ring warna tadi dijadikan hitam, ditandai dengan hitam. Nah, setelah itu kita ubah gambarnya ke dalam picture box. Oke, untuk memproses, ini ada yang ketinggalan. Untuk memproses sebuah gambar, ada kemungkinan terjadi exception. Maka fungsi tadi ini kita pindahkan ke dalam try catch. Kita cut, kita buat try catch exception. Nah, kalau ada exception, kita munculkan message box. Fungsi tadi kita pindahkan ke sini. Oke, kita coba jalankan. Oke, kita coba browse image. Kemudian kita ubah menjadi red. Oke, maka gambar yang selain merah akan menjadi hitam. Dan tombol reset ini akan mengembalikan gambarnya seperti semula.
Kemudian kita memberikan action pada green. Oke, pada button green itu secara kode sama dengan yang red, kita copy paste saja. Hanya saja yang dirubah di sini nilai lower dan higher-nya. Oke, red-nya kita ubah 0. Nilai lower-nya adalah 100. Oke. Kita tes di sini 100. Oke, ini adalah warna hijau paling bawah, titik paling bawah. Ini titik paling atas. Kita coba tes 100, 255. Nah, ini warna hijau. Oke. Berikutnya blue. Oke, kita copy paste lagi. Nah, nilai blue-nya batas maksimalnya 255, 230, 60. Oke, kita coba tes. Kita coba browse image. Red. Oke, kita reset. Green. Set. Blue. Kemudian kita coba gambar lain, misalnya ini red. Oke, ada 2, benar. Kita reset. Green. Oke. Nah, kalau misalkan untuk gambar yang ini itu pengen juga terdeteksi, maka kita tinggal mengatur nilai lower dan higher-nya. Kan blue hanya ini. Memang perlu riset lebih lanjut kalau pengen membuat aplikasi ini lebih akurat. Oke, kita coba dengan gambar yang lain, misalnya yang ini. Oke, red. Nah, area-area ini yang merah. Oke, green. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 area green. Tapi yang dideteksi hanya 3. Oke, kita reset. Blue. Oke. Nah, kalau misalkan ini juga pengen dideteksi, maka kita tinggal mengatur aja nilai lower dan higher-nya. Oke, sebelum kita akhiri video tutorial ini, saya ingin menjelaskan mengenai fungsi atau metode dari Smooth Gaussian. Nah, kita coba praktekkan. Ketika kita ingin memproses warna merah, perhatikan di sini ada teks di warna merah. Kita proses warna merah. Nah, masih terlihat ada teksnya, tapi menjadi hitam. Juga masih ada noise di area luar dari warna merah ini. Nah, fungsi dari Smooth Gaussian itu menghilangkan noise yang ada pada gambar. Nah, semakin besar nilainya, maka akan menghilangkan noise. Nah, kita coba ubah nilai 5 itu menjadi 25. Kita jalankan. Kita proses red. Oke, di sini masih ada noise. Oke, berarti kita tingkatkan lagi. Kita ubah jadi 55. Oke, sudah semakin tajam. Nah, noise-nya hilang. Jadi inilah fungsi dari Smooth Gaussian. Gimana kalau misalkan kita tanpa menggunakan Smooth Gaussian? Nggak ada masalah, masih bisa memproses gambar. Hanya saja masih ada noise warna yang ada di tengah-tengah warna merah. Kalau misalkan kita ingin menghilangkan area yang ada di sini, kita bisa memainkan atau mengatur Smooth Gaussian-nya. Oke, semoga video ini bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.